Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karsi, saya dari MJ201 dengan NIM 240201010119. Saya dari Prodi Manajemen. PPT kali ini dibuat untuk melengkapi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar bisnis tahun ajaran genap 2024-2025 dengan dosen pengampu Bapak Suharyanto yang terhormat. Dalam presentasi kali ini saya memilih topik tentang analisis model bisnis berbasis subscription. Definisi dan konsep dasar. Model bisnis berbasis subscription atau langganan adalah pendekatan bisnis di mana pelanggan membayar secara berkala, bulanan atau tahunan, untuk mendapatkan akses ke layanan atau produk. Konsep ini semakin populer karena keberlanjutan pendapatan, perusahaan mendapatkan aliran pendapatan yang lebih stabil dibandingkan dengan model transaksi satu kali. Meningkatkan loyalitas pelanggan. Model ini mendorong keterlibatan pelanggan dalam jangka panjang. Kemudahan dan personalisasi. Pelanggan dapat menikmati akses eksklusif tanpa perlu membeli produk berulang kali. Sejarah dan perkembangan. Model bisnis subscription bukanlah konsep baru. Awalnya, model ini digunakan dalam industri media cetak seperti koran dan majalah yang berlangganan secara berkala. Namun, dengan pesatnya perkembangan digitalisasi, model ini meluas ke berbagai sektor, termasuk streaming, e-commerce, software, dan edukasi online. Statistik global. Pasar subscription diperkirakan akan tumbuh lebih dari 1,5 triliun pada tahun 2025. 80% bisnis SaaS, Software as a Service, menggunakan model berbasis subscription. Netflix dan Spotify adalah contoh sukses utama yang telah merevolusi industri hiburan dengan model ini. Jenis-jenis subscription. Model bisnis subscription berkembang dalam berbagai format, tergantung pada industri yang kebutuhan pelanggan. Tergantung pada industri dan kebutuhan pelanggan. A. Fixed subscription atau langganan tetap. Pelanggan membayar tarif tetap setiap periode, bulanan atau tahunan. Contohnya Netflix, Spotify Premium, Adobe Creative Cloud. B. Freemium model. Layanan dasar tersedia secara gratis tetapi dengan fitur yang terbatas. Pelanggan bisa mengupgrade ke versi premium dengan fitur lebih lengkap. Contohnya YouTube Premium, Canva Pro, Dropbox. C. Usage based subscription atau bayar sesuai pemakaian. Biaya langganan dihitung berdasarkan pemakaian layanan. Umum digunakan dalam layanan berbasis cloud dan telekomunikasi. Contohnya Amazon Web Service atau AWS, Google Cloud, Microsoft Azure. D. Membership model atau keanggotaan eksklusif. Pelanggan membayar untuk mendapatkan manfaat eksklusif yang tidak tersedia bagi pengguna biasa. Contohnya Amazon Prime, Patreon, LinkedIn Premium. Keuntungan dan tantangan model subscription. Keuntungan bagi perusahaan. Pendapatan stabil dan berulang, membantu perusahaan dalam perencanaan keuangan jangka panjang. Hubungan pelanggan lebih erat, mendorong keterlibatan pelanggan dan meningkatkan loyalitas. Peluang upselling dan cross-selling, perusahaan bisa menawarkan fitur tambahan untuk meningkatkan nilai pelanggan. Keuntungan bagi pelanggan, akses fleksibel,
Pelanggan mendapatkan akses tanpa perlu membayar penuh di awal. Hemat biaya. Model ini lebih ekonomis dibandingkan dengan pembelian satu kali dalam jangka panjang. Personalisasi layanan. Konten atau fitur dapat disesuaikan dengan preferensi pengguna. Preferensi pengguna. Tantangan dan risiko bagi perusahaan. Persaingan ketat. Banyak perusahaan bersaing dalam pasar subscription, menuntut inovasi yang terus-menerus. Tingkat churn tinggi. Pelanggan mudah berhenti berlangganan jika layanan tidak memenuhi ekspektasi mereka. Biaya akuisisi pelanggan mahal. Perusahaan harus menginvestasikan banyak uang dalam strategi pemasaran dan promosi. Studi kasus Netflix dan Spotify. Strategi strategi sukses Netflix. Investasi besar dan dalam konten original seperti Stranger Things and Squid Game. Personalisasi berbasis AI untuk merekomendasikan tayangan sesuai selera pelanggan. Penyesuaian harga dan paket yang disesuaikan dengan pasar global, maaf. Tantangan Netflix, persaingan dengan Disney, HBO Max, Amazon Prime, biaya produksi konten semakin tinggi, mengurangi margin keuntungan. Spotify, inovasi dengan model freemium. Strategi Spotify, gratis dengan iklan, berbayar dengan premium. Algoritma canggih untuk rekomendasi musik sesuai selera pengguna. Eksklusivitas podcast dan kemitraan dengan artis. Tantangan Spotify, royalti tinggi untuk artis mengurangi profitabilitas. 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 Mohon maaf. Persaingan dari Apple Music dan YouTube Music. Strategi masa depan untuk model subscription. Untuk tetap kompetitif, bisnis berbasis subscription perlu menerapkan strategi yang inovatif dan adaptif. Personalisasi dengan AI. Perusahaan dapat menggunakan kecerdasan buatan untuk memahami pola dan preferensi pengguna guna meningkatkan pengalaman pelanggan. Hybrid model atau freemium plus premium. Mengoptimalkan kombinasi layanan gratis dan berbayar untuk menarik lebih banyak pelanggan. Eksklusivitas dan konten berkualitas. Menawarkan nilai unik yang tidak bisa didapat dari pesaing, misalnya konten eksklusif atau fitur tambahan yang meningkatkan pengalaman pelanggan. Strategi harga fleksibel. Perusahaan perlu menyesuaikan harga langganan berdasarkan daya beli pelanggan dan kondisi pasar untuk meningkatkan retensi. Kesimpulannya, model bisnis subscription telah merevolusi cara bisnis beroperasi di berbagai industri. Keberhasilan bisnis subscription bergantung pada strategi pemasaran, inovasi, dan pengelolaan pelanggan yang efektif. Perusahaan harus terus beradaptasi dengan kebutuhan pasar agar tetap relevan dan kompetitif. Terima kasih. Nama saya Karsi, saya dari MC201 24 20 10 10 119 itu adalah NIM saya. Saya menulis PPT ini pada tanggal 15 Mei 2025 di Tuen Mun, Hong Kong, dan saya merekodnya hari ini di hari Minggu mendekati deadline UTS. Terima kasih Bapak Joko yang terhormat.
Mohon maaf bila masih banyak kata-kata yang belum lengkap dan masih kurang bisa dipahami. Hmm, lain kali saya akan I'll do my best in the next time. Dan mohon maaf suara saya masih belum pulih karena saya baru sakit beberapa minggu. Terima kasih Bapak Joko yang terhormat. Selamat siang dan sampai jumpa.